udah kayak apa sih keinginan gitu. Halo, selamat datang kembali di podcast channel Rak Suara ini. Udah lama juga ngupload karena kembali podcast ini hadir untuk sesuatu yang saya pikirkan dan pengen sampaikan, dan pemikiran juga banyak. Apa yang dipikirkan selama ini juga banyak, cuman kayaknya gak perlu disampaikan juga gitu. Tapi untuk kali ini ada sebuah hal yang pengen saya abadikan. Ya mungkin gak hal yang menyenangkan, tapi ini bakal diingat gitu sampai masa depan nanti ya. Selamat mendengarkan. Dalam hidup ini ternyata bukanlah seberapa cepat kita sampai tujuan, atau mungkin seberapa bagus hasil yang kita buat gitu. Rasanya yang paling penting dalam hidup ini hanya seberapa kuat kita untuk bisa bertahan. Entah itu bertahan buat sampai tujuan, meskipun kembali tujuan itu kita tidak tahu baik atau buruknya buat kita. Atau mungkin bertahan untuk tidak mempunyai sebuah keinginan ataupun kemauan karena kondisi yang sudah tidak memadai gitu. Kondisi yang tidak untuk kita mempunyai keinginan. Dan sialnya, setelah kita seperti dilarang untuk punya rasa itu, untuk punya rasa ingin tahu, punya rasa ingin ada kemauan, ditambah lagi serangan yang mungkin mengacu kita untuk bertahan lebih ekstra itu, yaitu tuntutan. Udah mah keinginan kita gak bisa karena sekondisi, ditambah kondisi juga menuntut kita gitu. Ada banyak tuntutan yang mungkin salah satunya menjadi faktor juga kita mengurangi atau bahkan tidak ada keinginan lain gitu selain menyelesaikan tuntutan tersebut. Bisa gak sih? Oke, gak apa-apa, keinginan gue gak bisa terwujud, atau bahkan mempunyai rasanya aja gitu udah gak bisa mempunyai keinginan, sudah tidak bisa. Oke, cuman jangan ada sebuah tuntutan yang menambah minus gitu. Kalau dalam hubungan, mungkin ya ini kalau dalam hubungan kalian ke pasangan tidak mempunyai keinginan dan yang bisa disampaikan gitu ke pasangan karena suatu kondisi ataupun hal lainnya. Misalkan kalian pengen hari Minggu ini menimpul aja istirahat gitu di rumah ataupun di kosan, tapi si pasangan tidak memberi ruang untuk menyampaikan rasa ingin itu gitu. Bahkan justru malah memberi tuntutan yang bahkan bertentangan dengan keinginan. Misal yang tadi keinginan kita untuk istirahat di kosan ataupun di rumah, pasangan kita malah menuntut untuk ngajak jalan-jalan gitu. Itu kan kayak kita gak punya ruang untuk berkeinginan, tapi kita dipaksa dengan tuntutan yang bahkan bertentangan dengan keinginan. Mungkin dengan pasangan seperti itu. Atau mungkin misalkan kenapa si pasangannya gak ngomong aja gitu bahwa keinginan dia saat ini ya istirahat aja gitu, gak mau jalan-jalan. Ya mungkin jawabannya mereka-mereka yang sekarang keinginannya tidak bisa lagi menjadi keinginan, itu mungkin sudah pernah mengutarakan hal tersebut gitu, bahkan beberapa kali. Namun ya hasilnya mungkin tetap seperti itu, tetap mengkubur keinginan itu bahkan di depan matanya sendiri gitu. Sesudah dikubur, itu rasanya kayak dipasang bom di dalam kuburannya gitu, ataupun ditambah lagi tuntutan gitu. Dan pada akhirnya ya rasa inginnya gak bisa muncul lagi. Entah dia berpikir gak guna aja gitu untuk mengungkapkan, atau bahkan berpikir aku ingin ini nih, aku ingin itu. Nanti juga rasa ingin ini mungkin tetap akan ditukar dengan tuntutan lagi gitu, yang bahkan kembali tuntutan itu yang sangat kontra dengan rasa inginnya gitu. Bahkan bisa seperti itu. Apalagi yang generasi sandwich nih. Kalau kita ngomongin generasi sandwich, kayaknya mereka simbol dari keinginan gak keturuti.
dan tuntutan terus menghampiri gitu. Kita dipaksa gak mempunyai keinginan dan dituntut untuk melaksanakan tuntutan. Karena yakin keinginannya susah terwujud gitu. Susah terwujud itu ya kalau misalkan generasi sandwich kan kita bilang generasi sandwich pasti mungkin salah satu faktornya menghidupi misalkan anak adiknya gitu ataupun keluarganya. Apalagi orang tua yang malah ketika ada senangnya malah ke anak yang lain dan ketika ada masalahnya malah ke si anak yang kita sebut generasi sandwich ini gitu. udah kayak apa sih keinginan gitu. udah gak bisa berharap, bahkan berpikir aja untuk ada keinginan tuh mungkin mikir-mikir lagi gitu. Kalian tahu gak sih film Home Sweet Loan gitu? Home Sweet Loan yang ceritanya tuh anak pertama karakternya tuh anak bungsu tapi kakak-kakaknya udah menikah juga dan dia karakternya memang gak mau membiayai adiknya sih karena ya bungsu tadi, tapi ketika ada masalah yang ditimbulkan dalam keluarga dia yang harus berperan aktif dalam menyelesaikan gitu, meskipun masalahnya itu bukan dari orang tua tapi dari kakaknya gitu. Contohnya nih, ini sedikit familiar sih tapi ya sedikit aja lah, kita ambil poin garis besarnya. Ada sekian kakaknya, ada sekian nih, ada scene kakaknya ketipu atau gimana, intinya dia harus membayar utang yang dilakukan oleh kakaknya itu. Dan pada akhirnya si kakak itu meminta pinjaman ke adiknya yang jika ketipu ataupun jika nggak mengembalikan uangnya itu rumah yang jadi sitaan karena singkat cerita ibunya yang mempersilahkan untuk menggadaikan sertifikat tanah gitu. Sedangkan si sandwich ini nih, si karakter utama ini dia udah nabung karena kamar dia sampai, ini ceritanya kan di satu rumah tapi banyak kakak-kakaknya yang udah menikah tapi masih satu rumah. Dia udah menabung sekian banyak gitu sampai di rumahnya itu kayak tersingkirkan gitu, yang tadinya di kamar ini sampai dipindahkan ke kamar pembantu yang pintunya aja gitu nggak bisa nutup. Intinya ya tersingkirkan aja di rumah itu. Coba bayangkan, keinginan dia beli rumah tidak bisa karena ada tuntutan dari masalah kakaknya. Nah di sana yang dimaksud setidaknya kalau saya gak ada keinginan ataupun saya gak bisa beli rumah buat sendiri, kalau dalam film itu ya, oke, gue di kamar pembantu meskipun inginnya gak begitu, tapi tolonglah tuntutan bayar utang si kakak gak ke si sandwich ini gitu, gak ke orang yang pengen punya rumah yang di rumahnya itu tersingkirkan gitu. Keinginan dia gak bisa kakak-kakaknya bantu, tapi setidaknya jangan halangi jalan yang tanpa kalian bantu untuk mencapai keinginan itu atau dengan tuntutan itu dia sendiri bisa mencapai loh gitu. Tapi dengan adanya tuntutan itu, keinginan dia menjadi berjarak lagi itu untuk bisa mencapai itu. Tapi dalam film ini si ibu yang tadi ngasih sertifikat tanah si kakaknya itu, sedangkan bapaknya tetap membela gitu, meskipun ya kita bilang ibunya juga nggak niat mengasingkan bungsunya, cuman dalam film ini ya ibunya ini yang mengasihkan ke kakaknya itu, sedangkan bapaknya tetap membela si sandwich ini gitu. Tapi kalau realitanya nih, orang tuanya bahkan yang tadi awal bilang ketika senang dengan anak lain, ketika susah dengan si anak yang dituntut itu, ya meskipun orang tua pasti sayang anaknya, cuman ada miskomunikasi atau frustasi yang tak karena komunikasi dan lain sebagainya gitu yang menyebabkan hal seperti itu. Tapi mengambil point of view anak ini, anak sandwich, anak yang susah mencapai keinginannya, anak yang tuntutan dari luar banyak yang bukan untuk dirinya sendiri, bahkan ya cukup berat gitu. Di satu sisi keinginannya
tertutup di satu sisi bahkan dia harus menuntut untuk menyelesaikan masalah gitu yang bahkan bukan dia yang menyebabkannya gitu. Apalagi kalau kita mengacu pada ingin menaikkan taraf keluarga nih, kita kembali ke umum. Ketika sudah generasi sandwich, banyak hal sih yang kita sebut anak ini mungkin tidak sebaik kakak-kakaknya ataupun hal lain, tapi gue yakin pasti anak ini anak-anak yang pengen kembali menghidupkan keluarga atau menaikkan taraf keluarga itu pasti ada gitu. Rasanya pengen kaya raya lah gitu. Ya, kata konten kreator tentang finance juga susah untuk bisa menaikkan taraf keluarga dengan kondisi latar belakang yang bisa dikatakan mungkin minus gitu ya. Gue pernah denger di akun sosmed, kalau gak salah namanya Theoderic gitu. Tapi kalau ya berangkat dari awal yang diceritakannya susah gitu, ibarat kayak tuh kalau di angka ya, misalkan kaya raya tuh 100 nih, dan kita berangkat dari minus, bahkan yang mengubah dulu dari minus ke 0 aja syukur gitu. Kita anak-anak yang ingin menaikkan taraf keluarga yang minus, ya kita gak bisa langsung ke poin 100 gitu, ke 0 aja kita syukur gitu. Dan ingat juga ada yang bilang pepatah Cina ya kalau gak salah ini bukan karena Cina ya bagus gitu dalam finance. Pernah dengar cerita bapaknya cukup untuk membuka bisnis gitu, uang dari bapaknya cukup untuk membuka bisnis, namun bapaknya tidak membuka bisnis dan alasannya cukup simpel gitu, karena biar nanti diterusin anak aja gitu. Kalau mau bisnis setidaknya keluarga ini punya modal nggak sampai minus tadi gitu. Dan yang gue pahami bahwa kalau pengen kaya atau sejahtera dalam keuangan, kalau berangkat dari minus ya gak bisa satu generasi gitu loh. Misalkan kalau ada 2 anak gak bisa di satu anak gitu, gak bisa di anak pertama. Atau kalau di anak iya gak bisa langsung satu anak gitu. Misalkan si anak pertama dari minus ke 0, lalu anak kedua dari 0 ke 20 seperti itu. Gitu pada intinya. Orang yang mempunyai keinginan tapi masih ada tuntutan itu ya cukup susah sih. Seperti tadi kasus dalam hubungan pacaran lalu keluarga dan sedikit fans juga ya. Tuntutan itu mungkin yang harus diselesaikan dulu gitu. Toh nanti jika keinginan bisa diestafet ke orang lain itu lebih bagus gitu. Jadi orang yang meneruskan keinginan kita sudah tidak punya beban tanggungan karena udah kita selesaikan gitu. Kalau tadi orang yang meneruskan kita itu nggak dari minus lagi, dari 0 gitu. Misalkan kalau keinginannya seperti keluarga sejahtera atau kaya, setidaknya kalian estafetkan keinginan itu ke adik dan si adik udah fokus di keinginan. Karena kalian sebagai kakak udah menghilangkan beban tuntutannya. Atau lebih simpelnya lagi, dari minus ke 0 udah sama kita. Dari 0 ke 100 estafetkan gitu.